dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman, tentang satu keluarga yang membangkang terhadap perkataan Nabi Sulaiman, namun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada penasaran, mari kita simak bagaimana kisahnya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman dikenal memiliki keistimewaan, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dengan hewan. Pada salah satu ceritanya, dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman, hiduplah satu keluarga yang mempunyai pohon besar di depan rumahnya. Di atas pohon tersebut, terdapat sarang burung yang ditempati Ibu Merpati beserta telurnya. Kemudian, sang istri menyuruh kepada sang suami untuk memanjat pohon tersebut dan mengambilkan telur merpati tersebut untuk dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Kemudian sang suami melaksanakannya. Pada kejadian itu, sang ibu merpati mengetahui bahwa sang telur diambil untuk dijadikan makanan. Setelah itu, ibu merpati menghadap kepada Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut. Nabi Sulaiman pun mengundang sang suami untuk segera bertaubat. Sang suami pun berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian hari, sang istri menyuruh suaminya untuk mengambil telur merpati lagi. Lalu, sang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukannya lagi." Karena Nabi Sulaiman telah melarang perbuatan itu. Dan istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka bahwa Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu? Sedangkan beliau selalu sibuk dengan kerajaannya." Sang istri pun tak henti membujuk suaminya agar menuruti keinginannya, hingga akhirnya sang suami menurutinya. Seperti biasa, sang ibu merpati mengadukannya lagi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun memerintahkan 2 jin untuk menjaga pohon besar tersebut. Dan jika laki-laki tersebut memanjat pohon untuk mengambil telur merpati lagi, kedua jin tersebut diperintahkan untuk meraih kakinya hingga terjatuh dari pohon tersebut. Tibalah sang suami memanjat kembali pohon besar itu untuk mengambil telur merpati tersebut. Namun, baru saja kaki sang suami akan memanjat pohon, tiba-tiba datang seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Kemudian, sang suami menghampiri dan mengambilkannya segenggam makanan dan diberikan kepada pengemis tersebut. Setelah itu, sang suami pun melakukan hal yang sempat tertunda, yaitu mengambil telur merpati di pohon besar tersebut. Sang induk merpati pun marah dan mengadukan kembali kepada Nabi Sulaiman. Betapa marahnya Nabi Sulaiman kepada 2 jin tersebut. Dipanggillah kedua jin tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Dan jin tersebut menjawab, "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu. Kami terus menjaga pohon tersebut. Hanya saja, ketika laki-laki tersebut memanjat pohon, datanglah seorang pengemis, lalu ia memberinya segenggam gandum. Saat itu, ia kembali memanjat pohon. Kami sudah bergegas meraih kakinya, namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat. Kemudian leherku ditarik dan dilemparkan sampai ke tempat matahari terbenam, sedangkan yang satunya dilemparkan ke tempat matahari terbit." Demikianlah sebuah cerita pada zaman Nabi Sulaiman. Ternyata benar ya, jika sedekah itu memang membawa berkah. Tidak memandang sebesar nilai yang kamu sedekahkan, hanya jiwa yang tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membalasnya. Sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Bahkan, seseorang yang nyatanya pencuri pun mendapat keselamatan karena sedekah. Tapi ingat, yang disedekahkannya barang yang halal, bukan barang yang haram. Karena jika yang disedekahkannya barang haram, pasti akan berbuah celaka. Wallahu a'lam bishawab.
Dan sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas rezeki yang Allah amanahkan untuk kita. Sesungguhnya, bersyukur kepada Allah adalah tindakan wajib. Sangat jelas dalam firman-Nya, Quran Surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka hal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sebenarnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.